tinggal itu pasti yang jadi pertanyaannya bagaimana saya tinggal di sana. Baik itu beasiswa ataupun biaya sendiri itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Makanan, apakah khususnya untuk Muslim ya, apakah makanan yang di sana itu halal atau tidak, apakah sehat atau tidak, lalu biaya hidup itu menjadi salah satu pertanyaan juga, living cost, karena di Amerika sendiri itu setiap state-nya itu berbeda-beda. Jadi kalau kita misalnya mau ke New York atau dibandingkan sama ke kota lainnya itu berbeda. Bagian East Coast, West Coast, Midwest itu beda-beda living cost-nya. Lalu transportasinya bagaimana di sana? Apakah kita harus jalan kaki atau mungkin ada kendaraan yang bisa kita gunakan? Lalu sekolahnya gimana? Lingkungannya kayak di kampusnya seperti apa? Dan juga vibes belajarnya seperti apa? Lalu traveling pasti ya. Jadi kalau kita udah keluar, mungkin kita akan menyempatkan untuk mengelilingi negara Amerika sendiri. Oke, untuk tempat tinggal, itu kita ada asrama. Kita bisa cari asrama. Biasanya setiap kampus di US, mereka menyediakan asrama. Dan asrama ini bisa untuk S1. Mahasiswa baru yang mungkin S1 itu karena masih baru ya. Jadi mereka diwajibkan untuk asrama selama setahun. Itu tergantung kampusnya juga. Nah, kalau untuk mahasiswa S2, yang ingin emang asrama itu bisa. Bisa sekali. Itu tinggal menghubungi international ini ya, kantornya ya, di setiap kampus masing-masing. Nah, ada pilihan apartemen. Apartemen ini ada pilihan 4 bedrooms, 2 bedrooms, 1 bedroom, atau studio. 4 bedrooms ini jadi ada 4 kamar, terus juga 1 kamar mandi, 1 living room, kitchen, dan juga 2 bedrooms. Nah, kalau studio, ya sama halnya kayak di Indonesia ya, kalau studio itu. Nah, ada juga yang memilih untuk host family. Biasanya kalau yang mau ke luar negeri, mereka mencari host family-nya. Dan ini lebih hemat sih, jadi kita bisa tinggal bersama host family kita. Apa sih host family? Itu keluarga Amerika yang mau mengundang kita sebagai salah satu keluarganya. Jadi kita tinggal bersama mereka, kita hidup bersama mereka selama kita sekolah di sana. Gitu, itu host family. Ini sebagai option bagi kita yang akan kuliah ke Amerika. Oke, ini salah satu gambaran asrama di kampus saya, di Illinois State University. Ini suasananya seperti ini untuk lingkungan di asramanya. Oke. Nah, lalu sekarang makanan. Kalau makanan, pasti pertanyaannya halal nggak ya, gitu ya, untuk Muslim. Halal nggak, itu khususnya untuk saya sendiri. Karena macam-macam ya, orang yang mengatakan halal itu, ada halal yang emang asal jangan babi, halal gitu ya. Ada yang halal itu asal jangan daging sapi dan babi, atau mungkin ada yang lebih strict lagi, yang penting cara sembelihnya seperti yang harus Islami, dan juga alat masaknya pun harus Islami. Nah, ini itu tergantung setiap kepercayaan masing-masing gitu ya. Jadi nggak ada paksaan atau gimana, itu tergantung kepada kita sendiri. Nah, kebetulan ketika saya traveling, terus juga sekolah, itu kita kan awalnya emang saya takut ya. Orang tua saya juga masih takut bagaimana nih saya makan di sana gitu kan. Apalagi baru datang, kita kan nggak mungkin ya langsung masak. Pasti harus makan di luar. Apalagi kita lagi traveling. Itu benar-benar kita harus cari makanan halal gimana. Nah, optionnya itu kita makan seafood. Seafood itu bisa jadi salah satu option kita untuk mencari aman. Seafood, lalu makanan Mediterranean kayak Arab, Pakistan, itu pasti halal. Kayak lamb ya, itu biasanya mereka halal. Dan itu udah ada logonya halal. Nah, atau enggak kita ke restoran Indonesia. Biasanya setiap, waktu saya ke New York di Queens-nya itu banyak restoran Indonesia. Saya coba batagor di sana, mau makan Padang, terus juga ada soto, itu kita bisa coba. Atau mungkin yang suka Korean food, kita bisa tanya, kita bisa ambil menu misalnya seafood-nya, gitu. Jangan daging, nah itu supaya cari aman ya. Nah, atau juga kita makan yang emang yakin kayak misalnya cake, pancake-nya itu khasnya Amerika ya. Pancake dimakan saat sarapan tuh ya khasnya. Itu juga tergolong bisa kita makan halal gitu ya. Nah, ke Maryland itu ada Indonesian store. Nah, itu kan yang jadi hal yang mungkin kita gimana nih kalau mau masak terus bumbunya ya. Karena kan makanan Indonesia itu penuh dengan cita rasa. Nah, kita perlu namanya bumbu-bumbunya kayak misalnya kayak lengkuas, rempah-rempah kayak gitu ya.
itu kita bisa dapat di Indonesian Store. Jadi ini ada banyak sekali Indonesian Store yang tersebar di Amerika yang mungkin kita bisa belanja di sana. Nah, lalu setelah saya lama sekitar 1 semester saya adaptasi, saya mencoba untuk masak, dan alhamdulillahnya selain saya belajar, saya juga bisa meningkatkan skill kemampuan masak saya ya. Jadi di sana tuh saya masak mie ayam, terus juga kayak nasi liwet, makanan-makanan Indonesia, dan juga di sana waktu Thanksgiving, itu karena saya memilih untuk memasak sendiri dibandingkan saya membeli ya, karena kan kita nggak bisa menjamin kalau beli itu dia dagingnya halal atau enggak. Jadi saya beli daging ayam yang halal dan saya masak untuk Thanksgiving gitu. Kayak ini mungkin salah satu makanan yang bisa mungkin kita option ya, kita masak. Oke, ini malam-malam lihat makanan kayaknya bakal jadi lapar ya. Kayak ini salah satu contoh makanan yang mungkin bisa kita coba kalau misalnya kita nanti ke US. Kayak biaya hidup itu tergantung sama state-nya. Jadi Amerika itu terbagi di beberapa state. Nah itu kita tergantung. Kita mau ambil ke New York, itu dia living cost-nya berbeda. Kalau misalnya kalau di kota saya itu di normal Illinois, di Illinois State, itu dia lebih living cost-nya nggak terlalu mahal. Kalau bisa dihitung, waktu saya sewa apartemen, itu bisa sampai sekitar $600 or $400 satu bulan. Tapi ada juga kalau misalnya kita tinggal di daerah yang emang kota, itu bisa sampai $1,000 per bulan. Jadi tergantung kita tinggal di mana, itu adalah living cost-nya. Biasanya setiap website kampus, itu dia ada kalkulatornya. Kita bisa menghitung berapa biaya hidup kita di sana. Gitu. Jadi kita nggak kaget ketika sampai, terus kita kaget ternyata makanan di sana mahal gitu ya. Nah biasanya kalau yang, karena di Amerika itu terhitung kalau sekali makan, itu bisa $15 satu kali makan. Satu kali makan $15 ya, kehitung kayak 300.000 ya, sekitar segituan untuk satu kali makan, atau $10 gitu ya, 150.000. Nah itu satu kali makan. Katakan misalnya kalau di 150.000 mungkin bisa untuk kayak satu hari ya, atau mungkin bisa lebih gitu ya kalau di Indonesia. Kalau di sana itu untuk satu kali makan kayak gitu. Jadi kita harus, sebelum kita pergi, misalnya kita udah keterima nih beasiswa, kita mau beasiswa PDPK atau Fulbright, itu kita juga harus estimasi berapa nih kira-kira kita tinggal di sana. Nah, bisakah kita saving gitu ya, saving di sana, dan kita bisa nggak kita survive di sana dengan uang yang diberikan oleh pihak beasiswa kita gitu. Karena manajemen keuangan itu sangat diperlukan ketika kita kuliah. Jadi kita tidak hanya belajar saja, tapi kita harus bisa memanage uang kita. Gitu. Jadi jangan asal menghabiskan uang, tapi kita juga harus memikirkan, oh makan berapa nih, gitu ya. Tinggal berapa, gitu. Karena setiap state itu berbeda. Oke. Kalau transportasi itu banyak ya. Salah satunya di kota normal itu ada bus transit, di mana setiap mahasiswa tuh gratis. Gratis mau kemana aja pakai bus transit ini. Asalkan kita punya kartu mahasiswa, gitu. Ada train di sini Amtrak, kita gunakan Amtrak. Amtrak itu bisa antar state. Misalnya satu state kayak misalnya dari Illinois mau ke St. Louis, itu bisa. Ke Missouri bisa. Atau dari Illinois mau ke New York tapi by Amtrak bisa. Jadi itu kita bisa gunakan Amtrak salah satunya. Kalau misalnya kita nggak mau pakai airplane, nggak mau pakai pesawat. Ada bicycle rent. Jadi kalau misalnya setiap kampus, kalau khususnya kampus saya, dia ada, kita bisa sewa sepeda gratis, nggak perlu bayar. Di Amerika itu kita kebanyakan, mereka udah fasilitasnya udah lengkap. Kita tinggal punya kartu mahasiswa, jadi mahasiswa sana, itu kita udah bisa dapat fasilitas seperti bus transit, rent sepeda gratis, nggak perlu bayar. Itu bisa dipakai 24 jam, kayak dari pagi sampai sore, sampai kantongnya tutup. Itu bisa kita pakai ke mana aja gitu ya, asalkan sepedanya nggak sampai rusak ya gitu. Nah terus Lyft, Uber itu sama kayak kita ya, kayak ada Gojek, terus kayak ada Gokar, itu ada juga istilahnya Lyft gitu. Jadi kalau transportasi ini sebenarnya banyak pilihannya, tergantung kita mau destinasinya kemana gitu. Jadi jangan khawatir kalau di sana apakah kita jalan kaki. Ya kalau jalan kaki bisa,
kebetulan di normal Illinois State ini, tempat saya kemarin kuliah, itu ada kota datar, flat. Kenapa flat? Jadi kita kemana-mana itu nggak ada yang namanya kayak tanjakan, turunan tuh nggak ada. Itu benar-benar datar dan kita bisa jalan kaki aja dan nggak kerasa capek. Itu. Ini salah satu suasana di sananya. Ini salah satu kriteria. Nah, sekarang sekolah. Nah, kalau kebetulan beasiswa saya di Fulbright ini, kita ada yang namanya pre-academic school. Pre-academic program, Pre-academic program. Ini adalah program di mana kita diberikan waktu untuk adaptasi di Amerika. Jadi di Fulbright ini, kebetulan waktu itu saya berangkat bulan Juni, hampir 40 hari, saya ikut pre-academic program di University of Arkansas, di mana awal mulanya Fulbright itu ada. Itu di sana, selama 40 hari saya diajarkan bagaimana academic speaking, academic writing, jadi kita, dan juga budaya Amerikanya sendiri, bagaimana kita komunikasi dengan dosen di sana, gitu kan, bagaimana kita ingin menulis atau membuat research di kuliah, itu kita diajarkan, diarahkan. Dan suasana belajarnya pun nggak monoton, kita lihat PowerPoint, kita nulis, gitu, enggak. Itu benar interaktif, gitu. Setelah 40 hari itu baru pindah ke tempat sekolah masing-masing. Kalau itu saya dari Arkansas, langsung ke Illinois State University, ke normal. Gitu. Nah, ini suasana sekolah. Jadi, di sana setiap spot itu ada kayak tempat kita untuk, kalau misalnya kita merasa nggak nyaman, atau nggak aman, atau ada kayak seorang mengikuti kita bisa pencet tombol itu. Di situ kita akan menunggu dan polisi akan datang langsung ke kita untuk mengantarkan kita ke apartemen kita. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kita akan bisa dicopet atau diganggu sama orang, itu nggak usah khawatir. Kita tinggal berdiri saja di sana, malam-malam berdiri di sana, dan kita tunggu polisi akan datang. Gitu. Polisi akan datang dan dia akan mengantarkan kita ke apartemen kita. Nah, di jalanan rumah itu pasti ada kayak perpustakaan kecil. Jadi mereka menyediakan buku secara gratis untuk orang-orang yang mau baca. Misalnya lagi jogging nih, terus pengen baca, itu bisa kayak tinggal ambil aja bukunya, terus kita simpan lagi. Gitu. Itu ada di setiap jalan, kayak jalan-jalanan antar rumah, perumahan, kayak gitu. Nah, kebetulan karena saya waktu itu ambil di STEM Education, itu di kampus saya itu setiap ruangan itu pasti ada komputer. Mulai dari satu komputer, satu meja, atau 3 komputer, satu meja, itu ada. Terus pembelajarannya sangat interaktif. Waktu saya ambil ini qualitative research, dan dosennya pun sangat transparan sama kita, dan very, very helpful. Kita jadi kalau misalnya, jangan takut kalau misalnya dosen kita akan istilahnya susah gitu ya, untuk kita ajak komunikasi, enggak. Mereka sangat membantu khususnya untuk international students. Kalau misalnya kita merasa saya nggak bisa nih ngikutin perkuliahan gitu ya, mungkin problemnya adalah dosen di sana speakingnya bahasa ya, itu jadi problem utama. Oke, kita dapat IELTS-nya bagus nih, tapi realnya itu akan berbeda. Realnya ketika kita belajar itu mereka pertama kecepatan mereka belajar, kecepatan mereka berbicara itu sangat cepat. Itu yang pertama. Hal yang paling bikin saya struggle di sana itu adalah itu. Ketika kita mengikuti pembelajaran itu sangat cepat dan bingung ya apa yang mereka bicarakan. Atau mungkin kita merasa ragu apa yang mereka tanyakan, sehingga kita tidak berani untuk bertanya atau menjawab pertanyaan. Itu. Nah, terus juga di sana sebenarnya dosennya pun sangat transparannya, maksudnya gimana? Kalau kita ada masalah, atau misalnya kita punya nilai yang kurang, atau misalnya kenapa nilai saya seperti ini, itu kita bisa tanyakan langsung pada dosennya. Kita tinggal bikin appointment, dan kita diskusi bersama dosen kita, bagaimana nih nilai saya, apakah saya bisa melakukan perbaikan, atau mungkin kenapa nilai saya seperti ini, itu dijelaskan nanti. Gitu. Oke, seperti akademik itu ada ospek kampus baru kuliah. Gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan selama tinggal di US? Pertama, jangan menyerah ya. Emang akan ada satu titik di mana kita merasa capek, merasa kalau nggak bisa bertahan, tapi jangan sampai, karena kita harus pikir lagi,
alasan kita kenapa kita belajar ke US dan motivasi apa nih yang membuat kita bisa ke US ini. Gitu. Itu harus diingat kembali. Siapa yang siapa yang menjadi motivasi kita atau apa yang menjadi motivasi kita. Ingat ke niat kita pertama tuh apa. Gitu. Yang kedua, have a good time management, itu perlu karena orang-orang US itu mereka on time. Kalau kita punya janji jam 7, datangnya kalau bisa sebelum jam 7. Gitu ya. Mereka nggak suka nunggu lama. Gitu. Lalu keeping update about the recent years and technology. Karena kan di Amerika itu teknologi udah canggih dan banyak-banyak berita yang harus kita ikutin. Seperti halnya kemarin COVID, itu benar-benar harus diikutin karena kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Terus take every change. Kalau ada kesempatan, misalnya ada acara International Culture Night, atau mungkin ada organisasi Muslim, atau organisasi mahasiswa internasional, itu ikuti. Itu bisa menjadi salah satu wadah untuk mengeksplor kemampuan kita, either in bahasa, atau mungkin di dalam kemampuan pengetahuan kita, atau mungkin menambah network. Gitu. Be active in every events, susceptible to situations. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita di suatu keadaan. Kita harus bisa menyadari gimana nih keadaan sekarang gitu ya. Keadaan kita di saat berkumpul sama organisasi seperti apa, bersama teman-teman American seperti apa, kita harus tahu kondisinya. Ya, supaya kita bisa tahu bagaimana kita menyikapinya. Gitu. Karena berbeda ya. Kita punya culture di Asia sama culture di Amerika itu berbeda. Orang Amerika mereka independen dan mereka mind your own business, gitu ya. Jadi kita punya urusan sendiri, kita tidak boleh mau ikut campur dengan urusan mereka, gitu. Prepare everything before the class begin. Itu salah satu cara supaya kita bisa mengikuti kelas, gitu. And the last thing is take a vacation, ya. American walaupun mereka terkenal kayak hard worker, tapi mereka punya work-life balance. Maksudnya apa? Mereka Senin sampai Jumat, oke, ke kuliah, kerja, but setiap Sabtu dan Minggu, liburan. Bisa main kah, atau mungkin istirahat. Benar-benar Sabtu Minggu itu nggak digunakan untuk belajar. Tapi Senin sampai Jumatnya mereka fokus untuk belajar dan kerja, gitu ya. Jadi mereka punya work-life balance. Karena kan kalau kita belajar terus ya nggak ada istirahatnya gitu ya, nggak. Jadi kita harus balance gitu. Kenapa? Karena kita bisa stres ya kalau misalnya terus-terus belajar gitu. Kita tetap harus refreshing. Kadang dosen saya pun mengatakan take a walk, coba keluar jalan-jalan, coba hidup udara segar, jangan terus di rumah belajar terus, tapi menikmati keadaan di sana seperti apa. Kayak gitu. Lalu don't mind your own business. Itu harus dilakukan. Maksudnya, do not be late. Do not ask personal questions. Kayak, berapa usia kamu gitu ya? How old are you? Agama kamu apa? Terus, kamu mau dipanggil apa? Juga, maksudnya gender, ya. Itu jadi masalah. Terus juga, salary. Itu kita nggak bisa nanya kayak, gaji kamu berapa kok kerja di sana? Itu no. Jangan tanya seperti itu. Do not throw the trash anywhere. Gak boleh buang sampah sembarangan. Gak boleh merokok sembarangan. Karena setiap kampus mereka punya spotnya masing-masing. Jadi kalau kita mau ingin merokok, itu ada spotnya sendiri. Gitu. Do not spitting anywhere. Gak boleh kita meludah di mana saja. Gitu ya. And no for body shaming. Kayak color, terus juga skin color, terus juga mungkin bentuk badan. Itu gak boleh. Atau warna rambut, itu nggak boleh. Itu sangat, jadi mereka itu individual. Jadi kita punya urusan, ya udah kita keep untuk kita. Kalau mereka punya urusan, udah mereka punya urusan sendiri. Jadi kita nggak bisa nanya kayak kepo ya istilahnya ya. Kepo sama kehidupan orang itu enggak, gitu. Kalau dari mereka tuh nggak bisa seperti itu. Jadi secara profesional, kalau misalnya lagi belajar, ya udah kita belajar, gitu. Kalau misalnya lagi main, ya main. Gitu ya. Jadi lagi main ngomongin belajar gitu. Lagi belajar ngomongin main. Itu kalau misalnya sana harus sesuai sama tempat. Gitu. Okay, traveling of course. Kak, Kita mohon maaf, Kak. Ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Kak. Oke. Traveling itu kita bisa berkunjung di mana kita bisa saving money gitu ya.
Okay, alright, that's all from me. Salah satu culture night di sana, selalu saya pernah nampilin nasi tumpeng dan interest Western foreigner itu sangat suka sama Indonesian. Oke, so kalau misalnya ada yang ingin tanyakan tentang Fulbright, itu bisa tanya ke email saya atau ke Instagram, atau bisa klik Aminef